Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pemerintah memutuskan sekolah boleh kembali dibuka di daerah zona hijau dan juga kuning. Seperti apa mekanisme dari pembukaan sekolah sehingga memungkinkan proses belajar mengajar tatap muka ini, dan bagaimana memastikan keselamatan siswa, guru, dan juga keluarga mereka ketika banyak negara lain yang menutup sekolah, membuka sekolah, kembali menutupnya, dan bahkan kembali membukanya begitu akibat terjadi ledakan kasus ini seperti di Hong Kong, Korsel, dan juga sejumlah negara lain. Apa antisipasi pemerintah untuk mengantisipasi resiko ini? Nah, inilah yang akan kita bahas malam ini bersama dengan Mendikbud Nadiem Makarim. Namun sebelumnya kita simak paket pengantar berikut ini. Pemerintah pusat membolehkan pemerintah daerah membuka kegiatan belajar tatap muka di sekolah yang berada di zona hijau dan kuning. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bersama sejumlah menteri dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Jumat 7 Agustus 2020. Menurut Mendikbud, SD sampai SMA di zona hijau dan kuning boleh dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Khusus sekolah asrama dan madrasah akan dibuka secara bertahap. Sementara sekolah di zona orange dan merah dilarang melanjutkan pembelajaran tatap muka dan melanjutkan program belajar dari rumah. Untuk itu kita akan merevisi SKB untuk memperbolehkan, ya, itu kata kuncinya, memperbolehkan, bukan memaksakan, memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan semua data mengenai zonasi kuning, hijau, dan lain itu berdasarkan data Satuan Tugas Satgas Nasional COVID-19. Peta resiko zonasi menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mengevaluasi kebijakan belajar tatap muka. Apabila resiko penularan COVID-19 di wilayah tersebut meningkat atau berubah menjadi orange atau merah, maka belajar tatap muka langsung dihentikan. Dan jangan dilupakan bahwa kalau indikasi zonanya berubah, misalnya ke oranye ataupun merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan, meski daerah zona kuning dan hijau diperbolehkan membuka belajar tatap muka, namun hal itu harus mendapat persetujuan berlapis, mulai dari Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, hingga orang tua murid. Kesempatan diberikan pada daerah zona hijau, namun keputusan untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka kembali kepada pengelola sekolah, yaitu para guru yang mana nanti dibimbing oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di daerah, termasuk partisipasi dari para orang tua. Per tanggal 3 Agustus 2020, jumlah peserta didik yang berada di zona hijau dan kuning sebanyak 43%, yang tersebar di 276 kabupaten kota. Sementara peserta didik yang berada di zona merah atau orange sebanyak 57%, atau di dalam 238 kabupaten kota. Tim Liputan Metro TV. Kita akan membahasnya secara lebih detail dan juga mendalam dengan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Menteri, selamat malam. Selamat malam. Mas Nadiem, saya ingin penegasan, artinya sekolah tingkat apa saja yang akan dibuka terlebih dahulu dan apa syarat utamanya? Ya, jadi syarat utamanya adalah bahwa harus di zona hijau atau zona kuning. Dan semua zona-zona ini sudah ditetapkan oleh gugus tugas nasional, tetapi itu masih belum cukup. Artinya kalau sudah diperbolehkan secara surat keputusan bersama 4 menteri ini di zona kuning dan hijau, masih butuh kesetujuannya Pemda dan Kepala Dinas Pendidikan, dan juga untuk masing-masing satuan pendidikan masih perlu persetujuan sekolah dan komite sekolahnya, kepala sekolah dan komite sekolahnya. Oke. Dan bagi sekolah pun yang terbuka, yang penting juga untuk diingat adalah orang tua masih berhak untuk tidak, kalau mereka tidak nyaman untuk mengirim anaknya masuk ke sekolah, masih boleh melakukan pembelajaran jarak jauh, walaupun sekolahnya sudah dibuka. Baik, artinya sekolah tingkat apa saja yang akan dibuka? Jenjangnya adalah SD, SMP, dan SMA. Kalau untuk PAUD akan
tunda 2 bulan lagi baru akan boleh pembukaan untuk zona kuning dan hijau. Zona oranye dan merah tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Baik, Mas Nadiem, ini faktor utama apa saja sih sebenarnya yang akhirnya membuat Kemendikbud bersama kementerian lain merelaksasi aturan belajar tatap muka hingga dimungkinkan dilakukan di zona hijau dan zona kuning? Iya, mungkin konsiderasi utamanya adalah 2 hal. Satu adalah rekomendasi daripada gugus tugas nasional bahwa merasa sudah cukup boleh ada relaksasi tatap muka tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan yang kedua adalah berdasarkan semua riset yang telah kita lakukan, kami tidak bisa membuat kebijakan hanya dari sisi kesehatan saja mutlak, tapi juga ada resiko kedua, yaitu resiko kehilangan pembelajaran daripada banyak sekali murid-murid di daerah-daerah yang tidak bisa melakukan atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara efektif, sehingga perlu fleksibilitas bagi area yang resikonya lebih rendah, bukannya tidak ada resiko, tapi resikonya lebih rendah relatif untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kita mengalami masalah sosial, psikososial yang luar biasa dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Untuk orang tua, untuk anak, anak-anak motivasinya mulai turun, dan berbagai macam isu sosial. Dan berbagai macam orang tua yang juga mengeluh dengan perlunya pergi kerja, dan tidak ada yang bisa menjaga anaknya, dan lain-lain. Jadinya banyak sekali kondisi yang tidak punya koneksi ke internet, banyak sekali yang tidak memiliki kemampuan membiayai kota, ada berbagai macam alasan. Dan bagi daerah yang 3T atau luar dan tertinggal, itu mayoritas daripada daerah 3T ada di zona kuning dan hijau. Mas Nadiem, kemudian yang paling sulit mengikuti PJJ. Baik, di saat sebelum pengumuman ini dibuat oleh Anda dan juga tadi ada Pak Muhajir begitu, sejumlah daerah bahkan sebelum pengumuman ini dibuat, sejumlah daerah seolah-olah mengklaim bahwa daerahnya sudah zona hijau atau sudah zona kuning dengan dalih bahwa mereka ingin kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekonomi pulih begitu. Dan padahal kalau misalnya ditelisik lebih dalam, sejumlah epidemiolog mengatakan bahwa bisa jadi daerah itu diklaim hijau atau kuning dikarenakan tes PCR yang belum memadai di sana. Ataupun pemerintah daerah mengklaim bahwa daerah itu hijau padahal sebelumnya masih jauh dari kata hijau begitu. Nah, apa antisipasi Kemendikbud terhadap daerah yang mengklaim sebagai zona hijau dan juga kuning padahal secara fakta medis, secara epidemiologis, mereka masih jauh dari yang namanya zona hijau atau kuning. Ya, ini makanya perlu kita memastikan bahwa hanya ada satu pusat informasi zonasi, yaitu di gugus tugas nasional. Ini adalah yang terpenting, bahwa kita ada single source of truth. Jadinya kita di Kemendikbud hanya mengikuti arahan daripada gugus tugas apa yang hijau, apa yang kuning, apa yang oranye dan merah. Dan berarti itu ditentukan secara nasional berdasarkan komunikasi dan koordinasi antara gugus tugas nasional dan gugus tugas di daerah. Jadinya ada satu pintu, satu sumber data informasi, kalau kuning-kuning, kalau hijau-hijau. Jadinya bukan opini, tapi suatu standar nasional. Dan kalaupun masyarakat punya opini, berbagai macam informasi yang ada, sebaiknya segera diberikan kepada gugus tugas, baik di daerah maupun di nasional, untuk memberikan mereka informasi tersebut. Artinya sumbernya satu, yakni hanya dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, tidak boleh dengan sumber yang lain. Nanti saya akan tanyakan apabila ada daerah yang sesuai dengan data Satgas Nasional masih oranye atau merah, tapi ada sekolah atau bahkan pemerintah daerah yang nekat membuka sekolahnya, apa yang akan dilakukan? Kami akan membahasnya, Mas Menteri, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Kita dengar masalah khawatir. Itu anak saya sendiri kan. Memang anak saya memang dari beberapa hari yang lalu sudah minta sekolah dia. Jadi karena mungkin sudah jenuh di rumah, atau barangkali memang nggak ada kegiatan di rumah, jadi beliau minta sekolah. Cuman ya kalau kekhawatiran secara khusus tentu ada ya. Nah, tapi karena ini mengingat anak-anak sudah jenuh, mungkin ya sudah seharusnya sekolah, karena dia ini informasinya kan sudah masuk zona hijau. Untuk saya pribadi, anak-anak saya itu saya siapkan masker dari rumah dia harus menggunakan masker. Kemudian saya siapkan bekal supaya jangan nanti jajan di kantin. Kemudian saya kasih pelajaran untuk anak saya, jangan bergerombol, jangan berkerumun, itulah. Kalau saya selaku orang tua sangat senang
ya, sangat mendukung anak-anak sekolah lagi. Karena di rumah pun anak-anak sudah mulai jenuh karena kondisinya sudah lama sekali libur. Jadi saya sangat mendukung sesuai dengan keputusan sekolah. Kalau di sekolah anak saya lihat sekarang sudah sesuai dengan protokol sekolah. Dan dari rumah pun anak-anak sudah kita pakaikan masker. Kemudian di sekolah udah ada tempat cuci tangannya sehingga anak-anak mengikuti aturan sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau saya sendiri merasa khawatir karena kita di Indonesia ini masih banyak terjangkit virus COVID-19 ya. Namanya anak-anak itu kan kita nggak mungkin ngontrol terus. Namanya di sekolahan, guru kan nggak fokus. Ya kalau menurut saya belum tepat. Ya kalau menurut saya sih mendingan untuk tatap muka. Selama ini kan belum pernah tatap muka. Kita adain seminggu sekali, itu sih nggak apa-apa. Sekolah boleh kembali dibuka di zona hijau dan juga kuning, namun sekolah tidak bisa dibuka hanya karena desakan atau permintaan dari orang tua. Semuanya harus berdasarkan data epidemiologis dan juga data kesehatan. Saya akan tanyakan kembali ke Mas Nadiem. Mas Menteri, kalau misalnya ada daerah yang masih zona merah atau zona oranye, tapi nekat kemudian membuka sekolah, apa yang akan terjadi pada mereka? Ya, itu jelas menjadi pelanggaran SKB 4 kementerian, Mas Rodi. Karena 4 kementerian, Kementerian Agama, Kemdikbud, Mendagri, dan juga semua tim Kemenkes itu menciptakan surat keputusan bersama yang mengikat. Jadinya semua pemerintah daerah kalau yang tidak mengikuti itu adalah pelanggaran dan tentunya monitoring baik dari sisi Mendagri maupun Kemendikbud dan berbagai macam instansi kedinasan akan segera melakukan pelaporan dan memastikan itu tidak terjadi. Mas Nadiem, waktu kemarin kita masyarakat diperkenalkan dengan istilah new normal, ada gegap gempita di masyarakat dan gegap gempita ini salah begitu. Akhirnya pemerintah pun meralat dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, bagaimana memastikan agar ini juga tidak terjadi euforia gegap gempita yang salah di saat kita tahu pembukaan pun harus ketat bagi sekolah yang siap dan ini pun hanya di zona hijau dan juga kuning. Iya, betul. Jadinya mungkin ada beberapa masyarakat yang ada mispersepsi bahwa kalau kita sekolah tatap muka itu seperti sekolah masuk seperti pra-pandemi. Itu sama sekali bukan seperti itu. Jadinya bahkan yang kalau misalnya dibuka tatap muka itu paling maksimal 50% daripada populasi sekolahnya boleh dalam satu tempat. Contohnya classroom-nya yang biasanya 36 siswa, sekarang rombelnya cuma bisa per kelas cuma bisa 18. Jadinya jauh lebih sedikit. Jadi harus melakukan rotasi atau sistem shifting. Kemungkinan besar bisa satu hari masuk, satu hari tidak, ataupun mungkin pagi masuk tapi cuma pendek, siang itu nanti masing-masing kepala sekolah akan menentukannya. Semuanya wajib memakai masker dan kalau kita masuk ke dalam sekolah yang tatap muka, tidak boleh ada aktivitas di kantin, tidak boleh ada aktivitas ekstrakurikuler. Artinya cuma masuk kelas, duduk 1,5 meter terpisah, lalu keluar dari kelas, pulang. Jadinya sama sekali tidak ada interaksi antara rombel yang diperbolehkan. Tentunya masker itu wajib, semua kondisi sanitasi wajib, dan ada berbagai macam kriteria-kriteria kesehatan dan checklist yang harus dipenuhi oleh sekolah. Dan terakhir ini yang paling penting mungkin Mas Rory, poinnya adalah walaupun diperbolehkan, bahkan yang sudah diperbolehkan di zona hijau, tidak semua sekolah melakukannya, tidak semua daerah melakukannya, dan itu tidak apa-apa kalau mereka tidak ingin melaksanakan tatap muka. Makanya kalau kepala sekolah dan komite sekolah menentukan belum siap, belum nyaman, itu tidak apa-apa. Tapi bagi yang menyatakan sudah siap mengikuti protokol kesehatan, itu diperbolehkan untuk zona kuning dan hijau. Apakah orang tua masih punya wewenang untuk melarang anaknya bersekolah? Dikarenakan kita tahu resiko ini tidak hanya terhadap anak, resiko keselamatan, tapi si anak pun bisa membawa resiko ini ke keluarga mereka. Ya, orang tua seperti yang saya sebut di sesi tadi sore, orang tua berhak untuk tidak memperkenankan anaknya pergi ke sekolah walaupun sekolahnya sudah dibuka tatap muka. Jadinya anak itu tidak boleh dipaksa, dan artinya anak itu kalau dia mau belajar dari rumah, ya walaupun sekolahnya sudah mulai tatap muka, dia tidak akan dihukum secara akademis ataupun itu sudah diperjelas, ya bahwa sampai orang tua pun punya hak dan prerogatif
untuk tidak mengirim anaknya ke sekolah walaupun sekolahnya sudah tatap muka. Baik. Jadinya semua level, Mas Rory, ada kemerdekaan untuk menentukan sudah siap apa tidak, ya. Itu sebenarnya. Baik, Mas Nadiem, kita juga akan ada dua narasumber yang lain. Yang pertama adalah Pak Toto Suprayitno, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan dari Kemendikbud, dan juga ada Ibu Yayu Hartini, MPD, yang merupakan guru SD Negeri Indrasari 1, Martapura, Kalimantan Selatan. Apa kabar Bu Yayu, Pak Toto? Saya akan mencoba ke Bu Yayu terlebih dahulu. Bu Yayu, kita tahu bahwa daerah Ibu bukan daerah yang mungkin internetnya sekencang di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Dan masyarakat di sana pun masih hidup di daerah yang rural, begitu jarang penduduknya. Seperti apa Bu sebenarnya kesulitan saat ini yang dialami oleh sekolah dan juga wilayah Ibu dalam melakukan kegiatan belajar jarak jauh, Bu? Sebenarnya kendala utama untuk wilayah di daerah-daerah seperti wilayah saya, juga mungkin wilayah Indonesia pada umumnya, kita kendalanya lebih kepada sarana untuk belajar online, misalnya handphone, komputer, atau sebagainya, juga akses internet. Selain itu juga kendala lainnya, sumber daya manusia dalam hal ini mungkin orang tua yang membimbing anak saat belajar di rumah, karena terkendala misalnya mereka juga harus bekerja. Selain itu juga mereka tidak punya kemampuan yang lebih untuk mendamping di rumah seperti para guru mendamping anak-anak saat di sekolah begitu. Nah, tapi untuk hal ini saya bersama teman-teman juga rekan-rekan di sekolah lain sebenarnya sudah mencari beberapa solusi agar anak-anak tetap dapat mendapatkan haknya untuk belajar dengan nyaman di rumah. Kami menggunakan pola daring untuk yang anaknya mempunyai akses internet atau akses sarana untuk belajar daring, juga pola di luar jaringan anak yang memang tidak memungkinkan untuk belajar dengan cara seperti itu, dan juga kombinasi keduanya agar mereka juga tetap bisa nyaman dalam belajar sama orang tuanya. Tapi ya masalah selalu ada karena banyak keluhan-keluhan dari orang tua yang kami terima. Baik, Bu Yayu, bagi mereka yang tidak punya gadget, ini masalahnya tidak hanya soal internet, tapi Federasi Persatuan Guru Indonesia juga mengatakan masalahnya adalah soal kepemilikan gawai atau gadget juga. Bagaimana untuk mengakali bagi mereka yang tidak punya gadget, Bu? Apa yang dilakukan? Kita tidak bisa memaksakan orang tua untuk membeli, gitu, kalau memang mereka juga tidak mampu untuk melakukan itu. Sehingga ya itu tadi kami menggunakan pola kombinasi. Ada yang belajar dengan di luar jaringan. Jadi kami membuat lembar-lembar kerja untuk mereka kerjakan di rumah yang sudah terprogram untuk hari apa, gitu, pekerjaannya apa. Sehingga tinggal dibicarakan saja dengan orang tua untuk bagaimana mereka mendampingi anak-anaknya dengan lembar kerja yang sudah kami bagikan tersebut. Saya pikir itu cukup membantu karena anak-anak tetap dapat belajar di rumah dengan buku-buku panduan yang sudah kami berikan. Saya akan ke Pak Toto sekarang. Pak Toto, akan seperti apa kemudian kurikulum dan modul pembelajaran bagi sekolah yang sudah diizinkan dan sudah siap untuk dibuka kembali? Ya, terima kasih Mas Rory. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kurikulum disederhanakan, artinya cakupan materi dari setiap mata pelajaran itu dikurangi. Tapi sedapat mungkin kompetensi yang dituntut terhadap pembelajar, terhadap siswa itu tidak berkurang banyak, tetap. Saya ambil contoh gini, kemarin di surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, itu dikatakan bahwa selama pandemi ini, guru tidak dituntut untuk menuntaskan kurikulum. Artinya tidak harus seluruh KIKD, kompetensi dasar itu, diajarkan. Lalu banyak guru yang kemudian memerlukan tuntunan. Nggak tahu bagaimana caranya tidak menuntaskan kurikulum itu. Ya. Nah, penyederhanaan ini sebenarnya mengurangi kompetensi-kompetensi dasar yang ada di daftar yang harus diajarkan itu, yang kadang-kadang double. Ada satu kompetensi, itu ada 2, 3 KD yang harus diajarkan. Nah, itu dihilangkan atau diringkas dijadikan satu, itu memudahkan guru untuk mengetahui, memahami
apa yang dimaksud tidak perlu menuntaskan kurikulum itu. Jadi ini meringankan beban guru di masa darurat pandemi ini. Artinya guru dan juga Kira-kira sekolah betul. bisa kemudian untuk menyesuaikan seberapa cakupan kurikulum, seperti apa modulnya sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah masing-masing, Pak Toto. Betul. Jadi ada 3 opsi. Kalau sekolah yang sudah terlanjur membuat rencana pembelajaran berdasarkan pada kurikulum yang sekarang ada K13 apa adanya, itu boleh. Beberapa sekolah sudah membuat rencana pembelajaran seperti itu, boleh. Opsi kedua yang sedang kita luncurkan tadi oleh Pak Menteri tadi sore, itu adalah kurikulum yang sudah disederhanakan. Mengambil itu boleh. Kalau ada sekolah yang sudah melakukan penyederhanaan sendiri secara mandiri, itu juga tetap silakan digunakan. Baik, terima kasih Pak Toto untuk penjelasannya. Nanti saya akan jeda terlebih dahulu, nanti saya akan kembali ke Mas Nadiem. Mas Nadiem, bahwa sekolah atau peserta didik di zona kuning dan hijau itu ada 47% di seluruh wilayah Indonesia, sementara sebagian besar 53% masih di zona oranye dan merah. Artinya sekolah belum boleh dibuka di sana, tapi bukan berarti pemerintah tidak akan melakukan apa-apa untuk mereka. Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan juga efektivitas, kemudian kemampuan guru dan juga orang tua, sementara siswa di 53% ini, di tempat yang masih zona merah dan juga oranye ini. Apa intervensi yang akan dilakukan? Kami akan kembali sesaat lagi. Kalau kita melihat data dari covid19.go.id per 3 Agustus, ini juga data dipresentasikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim tadi sore, pemirsa, bahwa 43% peserta didik berada di zona kuning dan hijau, tapi 57% peserta didik di Indonesia masih berada di zona oranye dan merah. Kita tidak hanya akan membahas yang 43%, namun juga kita akan membahas yang 57%, karena ini sebagian besar begitu, yang tersebar di 238 kabupaten dan kota. Nah, masalah utama dari pendidikan jarak jauh berdasarkan catatan dari Federasi Serikat Guru Indonesia adalah tidak hanya jaringan internet, tapi juga kepemilikan gadget atau gawai begitu. Nah, pertanyaan saya kemudian, Mas Nadiem, apa upaya Kemendikbud untuk membantu mereka, mengintervensi agar mereka yang masih harus melakukan pendidikan jarak jauh bisa lebih efektif jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya? Iya, jadi kami sejak krisis COVID ini terjadi dan terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh, kami pagi, siang, malam tidak berhenti untuk mencoba memitigasi semua krisis yang ada sekarang. Jadi pada saat itu terjadi dan ternyata harus belajar dari rumah, yang pertama kita lakukan adalah, pasti sekolah-sekolah akan membutuhkan pulsa, akan membutuhkan alat TIK atau gadget, dan akan membutuhkan protokol-protokol lainnya, ya, alat-alat untuk melaksanakan PJJ. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melepas restriksi dana BOS yang dikirim dari pemerintah pusat langsung kepada rekening sekolah untuk bisa digunakan untuk membayar pulsa, bukan hanya pulsa guru dan sekolah, tapi untuk pulsa penggunaan murid dan orang tua untuk pelajaran, ya. Itu kita lakukan, dan juga bisa dilakukan pembelian untuk TIK dan gadget. Jadinya bagi semua apa, Mas Nadiem? orang tua mohon diketahui bahwa sekolah Anda itu bisa digunakan dana BOS untuk pembayaran pulsa anak-anak. Setelah itu banyak sekali daerah yang ternyata tidak punya akses kepada internet dan sulit, makanya kita menciptakan suatu program baru di TVRI dan di RRI, belajar dari rumah. Yang tadinya biasanya makan waktu 1-2 tahun untuk menyusun materi konten, kita harus melakukan dalam 2 bulan. Lalu pada saat kelihatan banyak sekali guru komplain mengenai ini susah sekali metode pembelajaran jarak jauh kalau harus mengikuti semua kurikulum. Makanya sekarang yang biasanya 2 tahun mengerjakan perubahan kurikulum atau revisi, kita harus mengerjakannya dalam 2 bulan. Jadi kita keluarkan kurikulum darurat di mana kita mensimplifikasi, menyederhanakan secara dramatis semua kompetensi dasar siswa biar guru bisa percaya diri dan fokus kepada yang esensial dan kontekstual. Jadinya bukan melebar, Mas Rodi, bisa mendalam sehingga ini kita fokus kepada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk maju ke jenjang berikutnya biar anak-anak kita tidak ketinggalan nanti pada saat kembali
Mas Nadiem, sekolah. kita banyak mendengar cerita di lapangan bahwa orang tua siswa tidak sanggup untuk membeli gawai, tidak sanggup untuk membeli paket data, ataupun bahkan mungkin di daerah mereka listrik belum maksimal, jaringan internet belum maksimal begitu. Kemudian salah satu solusi yang dilakukan pemerintah adalah dana BOS yang direlaksasi sehingga langsung ditransfer ke rekening masing-masing orang tua siswa begitu. Progresnya sejauh ini berapa persen, berapa jauh relaksasi dana BOS ini? Ya, pada saat ini semua dana BOS yang digulirkan bisa digunakan secara fleksibel oleh kepala sekolah untuk semua pembayaran ini. Jadi semuanya. Jadi kita memberikan fleksibilitas total. Bukan hanya untuk pembelian TIK dan pulsa, bahkan untuk bayar honor guru honorer pun yang tadinya ada batasnya, kita buka batas itu untuk memastikan kesejahteraan guru honorer terjaga. Tapi ke depannya kami juga banyak mendengar di daerah bahwa banyak sekali dana BOS yang tidak mencukupi. Jadinya sekarang perjuangan baru kita pada saat kita sudah mengeluarkan kurikulum COVID ini, perjuangan kita setelah ini adalah bagaimana bisa menambah dana untuk bisa memitigasi masalah pulsa di Indonesia. Jadi itu saya belum bisa menjanjikan, tapi saya berkomit untuk berjuang untuk bantuan pulsa ini. Bagi bukan hanya pendidikan jarak jauh di dasar dan menengah, tapi akan saya perjuangkan juga untuk mahasiswa juga. Jadi itu adalah satu hal yang kedepannya akan kita coba bantu juga. Baik, semoga smooth upaya itu untuk lebih membantu masyarakat. Saya akan ke Bu Yayu sekarang. Bu Yayu, kalau misalnya kita melihat Kalimantan Selatan secara zonasi ini masih merah dan juga oranye, Bu. Apa rencana Ibu agar kegiatan belajar dan juga mengajar nanti lebih efektif jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu? Ya, mengingat memang wilayah kami mayoritas masih berada di zona merah, bahkan traffic untuk COVID sepertinya meningkat terus. Jadi sepertinya kami akan tetap dengan pola BDR kalau saya lihat dari keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh dinas kami. Jadi bagaimana mengoptimalkan? Kebetulan tadi Bapak Menteri sudah menggulirkan untuk kurikulum COVID dengan KD-KD yang sudah disederhanakan, juga dengan modul-modul yang saya rasa akan sangat membantu para guru untuk mengajar dari rumah dengan tetap optimal. Jadi kemarin kan di awal banyak sekali guru yang mengeluhkan BDR ini sulitnya adalah karena guru-guru mempunyai banyak sekali target untuk mengajar, tetapi waktu yang dia situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Sehingga kami inisiatif untuk memilah-milah beberapa KD yang lebih esensial gitu, dan ternyata juga Mendikbud mengakomodir ini sehingga dibuatkan khusus tanpa kami harus repot-repot membuat sendiri begitu. Jadi kami menyambut baik sekali adanya KD-KD yang disederhanakan, juga modul-modul yang nanti akan kami pakai di sekolah. Yang saya rasa ini nanti akan sangat membantu mengingat KD-nya lebih sedikit tetapi esensial. Jadi anak-anak tetap dapat belajar dengan optimal. Guru-guru juga bisa merancang perangkat ajar dengan materi yang tidak terlalu luas tapi tetap dalam. Sementara untuk modul, ya. Silakan Bu. Sementara untuk modul, karena modulnya dibuat untuk tiga, yaitu guru, siswa, dan orang tua, ini juga akan sangat membantu para orang tua untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Selama ini kan orang tua banyak mengeluh, mereka kesulitan karena mungkin mereka tidak punya kemampuan yang dimiliki oleh guru, misalnya memahami materi-materi pembelajaran dan sebagainya. Tapi modul ini sudah dikondisikan untuk orang tua juga bisa memahami materi dengan baik. Oke, mungkin Pak Toto bisa menjelaskan lebih jauh soal modul yang tidak hanya untuk guru, tapi juga orang tua dan juga untuk siswa ini, Pak Toto. Ya, Mas Roy, jadi kami melakukan beberapa kali survei selama belajar dari rumah ini. Dan keluhan-keluhan yang menonjol selain tentang konektivitas internet, tidak punya gadget dan sebagainya itu, mereka kesulitan memahami materi-materi dalam buku teks yang biasanya murid belajar dipandu oleh guru. Ketika mereka belajar sendiri sulit. Orang tua juga mengeluhkan sulit untuk mendampingi anaknya, memandu dan membantu belajarnya. Itu dialami terutama di tingkat SD ke bawah, ya, di tingkat SD. Kalau di tingkat atas rata-rata orang tua cenderung memotivasi saja. Oleh karena itu, untuk memudahkan anak-anak belajar ini, kami buat modul. Tadi diceritakan Bu Yayu, ada 3 jenis modul. Ini khusus untuk SD, ya, dan
PAUD, ya, ada modul untuk siswa itu sendiri, sehingga kalau belajar mandiri dengan mudah. Kemudian modul untuk guru dan juga modul untuk orang tua yang isinya memberikan tips dan strategi bagaimana membimbing anaknya belajar mandiri di rumah, gitu ya. Dan modul ini basisnya aktivitas. Karena basisnya aktivitas, ini sekaligus bisa kontekstual, menggunakan yang ada di lingkungannya, sekaligus juga bisa mengajarkan anak tentang karakternya, membiasakan karakternya, tentang kerja keras, ketekunan dan sebagainya itu. Jadi harapannya ini tidak membosankan seperti ketika anak harus membaca buku yang penuh dengan teori. Untuk PAUD, ini modulnya berbasiskan bermain. Jadi bermain itu belajar. Itu yang kita. Terima kasih Pak Toto atas waktunya, Pak Toto dan juga Bu Yayu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Nanti di segmen terakhir saya akan berbicara sedikit lebih teknis dengan Mas Nadiem terkait dengan syarat suatu sekolah meskipun dia sudah di zona kuning atau zona hijau untuk membuka kembali sekolah, apa syaratnya. Dan kita tahu bahwa nanti mungkin butuh fasilitas cuci tangan, butuh akrilik ataupun plastik untuk membatasi masing-masing siswa, mungkin juga butuh stok masker begitu. Nah, dari mana sekolah ini bisa mendapatkan ini? Bantuan seperti apa yang bisa didapat oleh sekolah dan dari mana? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali bertanya kepada Mas Nadiem, apa kemudian syarat bagi sebuah sekolah yang berada di zona kuning ataupun zona hijau ketika mereka memutuskan untuk membuka sekolah, Mas Menteri? Oke, yang pertama yang dibutuhkan adalah izin dulu. Jadi Pemda dan kepala dinasnya harus setuju, sudah siap daerahnya untuk memulai tatap muka. Kedua, kepala sekolah dan komite sekolah harus sepakat bahwa sekolah sudah setuju bahwa akan melaksanakan tatap muka. Setelah itu mendapat dua izin itu, jadinya bisa saja satu daerah membuka, tapi kalau kepala sekolah dan komite sekolahnya merasa belum nyaman, tidak bisa dibuka dulu. Lalu ada checklist yang kami dapatkan langsung dari Kemenkes. Checklist itu adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. 1, toilet bersih, sarana cuci tangan. 2, akses fasilitas layanan kesehatan. 3, kesiapan area wajib masker. Ya. 4, memiliki termogan. Lalu ada beberapa checklist lagi. Jadinya ini checklist harus segera diselesaikan sebelum bisa melakukan tatap muka. Dari sisi bantuan, ya dari pemerintah pusat tentunya tadi saya sudah bilang dana BOS yang dialirkan langsung ke sekolah bisa digunakan untuk semua protokol kesehatan untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Di luar itu kami juga mengerahkan BOS kinerja dan afirmasi yang tadinya khususnya untuk sekolah negeri, kita alihkan juga sebagian untuk sekolah swasta, pertama kalinya itu digunakan. Dan harapannya adalah ini gotong royong. Dari bukan hanya pemerintah pusat, tapi dari berbagai macam dinas di pemerintah daerah juga membantu melalui BOSDA, melalui bantuan pemerintah daerah dan lain-lain, gotong royong dari sisi pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah ini tidak mungkin kita bisa menciptakan suatu protokol yang aman dan kesehatan tanpa partisipasi dan kolaborasi masyarakat di sekitar unit pendidikan kita. Jadi orang tua dan komunitas sekitar harus bergotong royong untuk memastikan protokol kesehatan anak-anaknya terjaga, dimonitor, sehingga kita bisa mencapai tatap muka dengan aman dan sehat. Mas Nadiem, ini suara kekecewaan juga tidak sedikit datang dari civil society organization begitu. Salah satunya adalah KPAI, Mbak Retno Listiarti menuliskan ini dan ini saya terima rilisnya dari WhatsApp begitu yang menyayangkan keputusan pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka pada zona kuning. Ini khusus untuk zona kuning. Padahal berdasarkan rilis yang saya terima di zona hijau saja seperti di Pariaman, Sumatera Barat, ternyata ada 1 guru dan 1 operator sekolah yang terinfeksi COVID-19 ini di zona hijau. Kemudian proses pembelajaran di sana sudah berlangsung 1 minggu. Begitu juga di Tegal, Jawa Tengah yang zona hijau. Ketika membuka sekolah ternyata ada 1 siswa terinfeksi COVID-19 padahal Ananda sudah masuk sekolah selama 2 minggu. Nah, apa kemudian yang ingin Anda sampaikan untuk meyakinkan masyarakat dan juga meyakinkan salah satunya Mbak Retno bahwa pembukaan di zona kuning tidak akan memperbesar masalah? Ya, yang pertama untuk menjawab pertanyaan ini adalah memang resiko kesehatan itu resiko yang benar dan real dan harus kita cermati dan harus kita waspadai.
tapi juga kita ada dimensi keduanya, bahwa besar sekali proporsi masyarakat kita yang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, yang harus bisa diberikan juga untuk yang resikonya lebih rendah sesuai dengan standar gugus tugas, diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Kalau tidak, akan ada generasi yang hilang dalam arti pendidikannya, dan kesenjangan antara daerah yang punya dan yang tidak punya akan menjadi semakin besar. Harap diketahui bahwa di negara-negara lain yang juga mengalami berbagai macam masalah pandemi di sini, pembukaan sekolah dan protokol kesehatan di sekolah itu menjadi prioritasi. Jadinya karena itu adalah salah satu hal yang dampaknya permanen kalau misalnya terlalu lama dilaksanakan. Tetapi Mas Rory, yang penting disadari adalah pada saat kalaupun terjadi ada infeksi atau yang terjadi dalam sekolah penularan, sekolah itu harus langsung ditutup. Dan ini makanya koordinasi dengan Pemda itu sangat penting, koordinasi kepala dinas untuk mengetahui bahwa harus ada penutupan segera kalau ada infeksi sampai dites lagi dan tidak ada. Baik, artinya kalau ada sekolah yang dibuka kemudian ada kasus positif, berarti akan langsung ditutup. Di mana pasti akan ada penutupan dan pembukaan sekolah ke depannya kalau misalnya ada indikasi resiko yang meningkat. Baik, terima kasih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim atas waktunya di Prime Talk. Perbincangan ini menutup perjumpaan kita pemirsa di Prime Talk malam hari ini. Terima kasih Mas Nadiem atas waktunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga bermanfaat untuk Anda. Dan satu hal yang harus diingat adalah pembukaan ini pun hanya untuk sekolah-sekolah di zona kuning dan juga hijau dengan izin dari pemerintah daerah bahkan sampai dengan satuan tugas penanganan COVID-19 pusat. Jadi tidak bisa sekolah membuka seenaknya, apalagi akibat desakan orang tua. Semuanya harus mendapatkan izin dan datanya pun berdasarkan data dari Satgas Nasional. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.